Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Laurensius Sonarebong dengan NIM 2423812054 kelas C. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Kehutanan Program Studi Pengelolaan Hutan. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya terkait penatagunaan kawasan hutan. Jadi yang pertama di sini, hutan memiliki peran penting secara ekologis, ekonomis, dan sosial seperti menjaga tata air, mencegah erosi, serta menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat. Namun, terjadi berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, perambahan, dan aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan hutan dan konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan penatagunaan kawasan hutan agar pemanfaatannya tetap sesuai fungsi dan keberlanjutannya. Kemudian dalam melakukan penatagunaan kawasan hutan dimulai dari tahap pertama, yaitu evaluasi kesesuaian fungsi kawasan dengan kondisi di lapangan. Jadi tahap ini penting karena ditemukan adanya penyimpangan seperti sawit ilegal di hutan produksi. Selanjutnya, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Setelah itu, dianalisis daya dukung lingkungan agar fungsi kawasan tetap sesuai. Kemudian dilakukan kajian AMDAL dan KLHS sebelum revisi kebijakan. Tahap terakhir dilakukan perlibatan stakeholder diperlukan agar kebijakan dapat diterima dan berjalan dengan baik. Dalam melakukan kegiatan penatagunaan kawasan hutan, perlunya kita melakukan berbagai pendekatan agar hutan itu dapat berjalan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, kita melakukan pendekatan ekologis. Jadi pendekatan ekologis ini berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan. Jadi hutan lindung harus tetap dipertahankan karena memiliki fungsi penting seperti menjaga tata air, menyerap karbon, dan menjadi habitat satwa. Jika terjadi kerusakan, maka perlu dilakukan rehabilitasi agar fungsi ekologis dapat kembali seperti semula. Kemudian adalah pendekatan ekonomis. Jadi pendekatan ekonomis ini menekankan bahwa hutan tetap bisa dimanfaatkan tetapi harus secara lestari. Artinya tidak boleh ada aktivitas ilegal seperti pembukaan sawit di kawasan hutan. Alternatif yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau sistem agroforestry, sehingga masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak hutan. Yang berikut adalah pendekatan sosial. Jadi pendekatan sosial sangat penting karena masyarakat sekitar hutan memiliki peran yang sangat besar. Banyak permasalahan hutan terjadi karena tekanan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat dilibatkan melalui program seperti perhutanan sosial agar mereka tetap mendapatkan penghasilan tanpa merusak kawasan hutan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi konflik lahan. Kemudian, adapun dampak dari pelepasan kawasan hutan. Jadi, pelepasan kawasan hutan akan menimbulkan berbagai dampak. Dari sisi ekologis, akan terjadi deforestasi dan hilangnya habitat satwa. Dari sisi lingkungan, dapat menyebabkan gangguan siklus air dan meningkatkan resiko bencana seperti banjir. Selain itu, dari sisi sosial juga dapat menimbulkan konflik lahan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah kesimpulan. Jadi penatagunaan kawasan hutan ini di Kabupaten X perlu dilakukan secara keberlanjutan melalui evaluasi fungsi kawasan, verifikasi lapangan, dan kajian lingkungan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial. Karena pelepasan kawasan dapat menimbulkan dampak seperti deforestasi dan konflik, maka perlu dilakukan penegakan hukum, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan hutan lestari sebagai solusi.